bagai sinar matahari. Tuhan menghangatkan jiwaku bagai bunga matahari. Kau membuat hati berseri, tak pernah kau lambat memberi. Berkat-Mu tiap hari, ajarku menghitung hari-hari, agar hari berbudi. Banyak hal yang tak ku mengerti, yang terjadi setiap hari, mencoba menarik hati dari kasih Yesus abadi. Tak pernah aku mau mencari kasih-Mu tak terganti. Selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Bagai sinar matahari, Tuhan menghangatkan jiwaku bagai bunga matahari. Kau membuat hati berseri, tak pernah kau lambat memberi. Berkat-Mu tiap hari, ajarku menghitung hari-hari, agar hati berbudi. Banyak hal, mari Bapak Ibu kita angkat dan ini sambil berdiri. Banyak hal yang tak ku mengerti, yang terjadi setiap hari, mencoba menarik hati dari kasih Yesus abadi. Tak pernah aku mau mencari kasih-Mu tak terganti. Selamanya akan terpatri dalam renungan pasti. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur kalau pada tahun ini kita boleh menikmati perayaan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Kita masih boleh bertemu dengan saudara-saudara kita, masih beribadah bersama memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Dia baik bagi kita. Dia begitu memperhatikan kita. Sampai pada hari ini kita ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat, keadaan yang boleh
menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya, bagai sinar matahari, haleluya. Bagai sinar matahari, Tuhan menghangatkan jiwaku. Bagai bunga matahari, Kau membuat hati berseri. Tak pernah Kau lambat memberi berkat-Mu tiap hari. Ajarku menghitung hari-hari, agar hati berduri. Ajarku menghitung hari-hari. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Hendrik Kau pimpin kita dalam doa pembukaan. Saya persilakan. Agar hati berduri, ajarku menghitung hari-hari. Ajarku menghitung hari-hari, agar hati berduri. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di akhir tahun ini Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan begitu ajaib dan luar biasa, begitu baik dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2022 kami ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dan ini bukti pemeliharaan Tuhan. Kami boleh merayakan Natal di tanggal 25 Desember hari ini. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, yang terkadang kami tidak mengerti. Tetapi itulah wujud nyata kasih sayang Tuhan yang membuat kami hari ini boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk merayakan hari kelahiran Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, telah lahir di kandang yang hina di Bethlehem Efrata, bertumbuh besar dan melayani hanya untuk mau menyatakan dan mau memberikan dirinya untuk mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami orang berdosa terselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu. Oleh karena inilah Tuhan, kami ada di sini mau menyatakan ucapan syukur kami kepadamu. Memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya kidung pujian kami naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, yang memimpin pujian, para singers yang memainkan alat musik, semua yang mengatur peralatan Tuhan. Berkati dan urapi, dan khususnya hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sabda-Mu. Taruhkan perkataan-Mu, taruhkan pesan-pesan Tuhan yang menjadi wejangan kami pada pagi hari ini,
Firman-Mu yang akan mempersiapkan kami untuk mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, terima kasih. Kami tidak melihat Engkau dengan kasat mata kami, tapi dengan iman kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Engkau tahu kerinduan kami bersama-sama. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan jadilah ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini dan juga yang mengikuti Zoom. Kita akan nyanyikan pujian untuk menyambut Natal pada hari ini. Gita Surga Bergema. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir. Mari saya undang kita bangkit sendiri, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi kita akan pujian ini, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari VOV. Lambang
kelahiran Dia, kita diberikan pendamping, pembimbing selama kita hidup. Yesus sudah lahir bagi kita, Dia menyertai kita. Oleh sebab itu kita angkat pujian, Immanuel, Tuhan serta kita. Haleluya. Duluku jalan tanpa tujuan, duluku hidup tanpa pegangan, sampai Yesus menghampiriku. Duluku ada dalam dunia, duluku rasa sangat kecewa, sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Mengalirlah, oh, mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Duluku jalan tanpa tujuan, duluku hidup tanpa pegangan, sampai Yesus menghampiriku. Duluku ada dalam dunia, duluku rasa sangat kecewa, sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Amin. Oh, mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu bersama kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Haleluya. Kita sudah mendapat berkat banyak dari Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Jadikan aku berkat bagi sesama. Haleluya. Jadikan aku berkat bagi sesama, jadikan aku garam bagi dunia, jadikan aku terang seperti kota di atas bukit, jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Ku mau tetap bekerja bagi Tuhanku, ku mau tetap berdoa bagi gerejanya, ku mau tetap memberi apa yang ku dapat berikan, jadikan aku berkat garam dan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Jadikan aku berkat bagi sesama. Haleluya. Jadikan aku garam bagi dunia,
atas bukit, jadikan aku berkat garam dan terangnya. Haleluya. Ku mau tetap bekerja bagi Tuhanku, ku mau tetap berdoa bagi gerejanya, ku mau tetap memberi apa yang ku dapat berikan, jadikan aku berkat garam. Sekali lagi kita angkat pujian ini, jadikan aku berkat. Haleluya. Jadikan aku berkat bagi sesama, amin. Jadikan aku garam bagi dunia, jadikan aku terang seperti kota di atas bukit, jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Jadikan aku berkat, jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Jadikan aku berkat, jadikan aku berkat garam dan terang dunia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Armilan akan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat hari Natal. Saya pada kesempatan ini berdua dengan saya. Kami mau menyanyikan satu pujian Natal, satu lagu Natal yang mungkin sudah cukup lama. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengetahui lagu ini, silakan boleh bernyanyi bersama dengan kami. As the voice of an angel, breathing a lesson on high, home with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Till the darkness is over, wait till the tempest is done, hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. As the voice of an angel, breathing a lesson on high, home with a gentle persuasion, whispered a comforting wait till the darkness is over. Wait
for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. Whispering hope, oh how welcome thy voice, making my heart in this sorrow rejoice, in this sorrow rejoice. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih buat persembahan pujiannya Bapak Armilan dan Ibu. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Mari saya undang kembali, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pada saat ini. Haleluya Yesus. Nanti saya minta dengan hormat, Bapak Lucky akan pimpin kita dalam doa menjelang firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat
bagiku. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah boleh memuji-muji meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan menerima bagian yang terpenting, yaitu sabda-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan pesan daripada-Mu, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan perintah daripada-Mu ya Bapa. Kiranya hadirat-Mu turun di tengah kami sekarang juga Tuhan. Berfirmanlah kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mohon handphone dinonaktifkan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Jamaluddin Sitorus. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal. Dan juga kepada jemaat yang terhubung terkoneksi dengan ibadah ini, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Ini adalah pertama kali saya ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada Ibu Gembala Ondatu, yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita pada bulan ini, Yesus terang dunia, maka kita akan membuka teks yang menjadi renungan kita, terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sekali lagi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus terang dunia. Itulah tema khotbah di bulan ini. Nah, saudara sekalian, waktu kita masih anak-anak, ada sebuah permainan yang biasa kita kerjakan kalau ada banyak orang, yaitu menutup mata. Lalu kemudian kita suruh mencari teman kita. Atau kemudian disuruh berjalan, suruh lihat sesuatu, lalu sesudah itu ditutup matanya, dan kemudian dia suruh pergi ke situ. Mungkin saudara juga pernah mengalaminya. Biasanya ini permainan orang-orang di kampung. Dan apalagi yang menyenangkan ketika dia sudah lihat, ditutup matanya, diputar-putar, baru kemudian suruh jalan. Saudara, dia sampai di mana? Dia lihat tadinya ke sana, dia berpikir dia jalan ke sana, ternyata dia kemana-mana perginya itu. Tanpa arah. Kita yang melihatnya yang kemudian berkata, kamu salah jalan. Tapi dia nggak merasa bahwa dia salah berjalan. Dalam pandangannya seperti yang dia duga, dia sedang menuju ke sana. Tetapi karena matanya tertutup, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia nggak tertuju ke situ. Nah, berjalan dalam kegelapan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Seperti orang yang sedang melakukan permainan yang tadi. Di mana mata ditutup dan kemudian kita disuruh pergi ke situ. Kita akan salah arah. Kita akan sesat arah. Kita akan berpikir kita sampai di tujuan. Menurut kita. Padahal sebenarnya kita jauh dari tujuan kita. Nah, kalau kita membaca dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1 ini adalah suatu pengulangan.
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan paralel dengan mereka yang diam di negeri kekelaman. Telah melihat terang yang besar paralel dengan atasnya telah bersinar. Jadi Yesaya pasal 1 itu adalah paralelisme, pengulangan dengan maksud yang sama, yaitu ada bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan kekelaman telah melihat terang yang besar. Pertanyaannya, kenapa? Kegelapan itu bicara soal apa? Kalau kita melihat ke belakang, pada masa kejatuhan manusia dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah adalah pusat kehidupan. Teosentris. Allah menjadi pusat kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah bukan pusat. Sekarang menjadi egosentris. Dari teosentris menjadi egosentris. Itu sebabnya manusia mulai menjauhi Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari terang, semakin gelap dia. Maka tidaklah heran kalau kemudian dosa semakin merajalela. Gelap itu adalah tak ada terang. Tiadanya terang adalah kegelapan. Jadi di mana kegelapan ada, di situ tak ada terang. Terang dan gelap, dua keberadaan yang tidak bisa hadir bersama. Karena itu, bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu bicara orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai pusat. Tapi yang menjadikan dirinya sebagai pusat. Dan orang itu berpikir dia berjalan benar. Arahnya benar. Dia tidak tahu bahwa dirinya sesat arah, salah tujuan. Kalau orang kemudian sesat arah, sampai di mana dia? Apakah dia akan sampai ke tujuan? Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan tujuan hidup kita? Apakah kita berhak menentukan tujuan hidup kita? Atau siapa yang berotoritas untuk meletakkan tujuan bagi kehidupan manusia ini? Bukankah seharusnya pencipta itulah yang menetapkan tujuan dari yang dicipta? Maka kalau seseorang menciptakan sesuatu perangkat, tentu yang menciptakan itu yang tahu apa tujuan dia menciptakan itu. Karena itu, manusia telah ditetapkan Allah dalam tujuan yang sudah ditetapkan, berpusat kepadanya. Itu sebabnya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, di mana Allah menjadi pusat kehidupan, dan hidup manusia baru disebut hidup jikalau dia hidup dengan Tuhan. Karena itu ketika manusia kemudian menjauh dari Tuhan, maka ini adalah kehidupan dalam kegelapan. Bahwa manusia itu tidak merasa bahwa dia salah jalan, bahwa manusia itu merasa tidaklah salah tujuan, itulah kegelapan. Di mana orang tidak tahu bahwa dia sedang berjalan dalam kegelapan. Dalam teksnya, Yesaya pasal 9, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ini merujuk kepada orang Israel. Pada masa itu. Orang Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai bukti pemilihannya adalah Tuhan mempercayakan hukum Taurat. Allah yang memberi hukum kehidupan, satu-satunya bangsa di dunia ini, di mana Allah yang memberi hukum kehidupan bagi mereka adalah Israel. Tanda kepemilikan. Mereka disunat, mereka memiliki hukum Taurat, mereka tinggal di tanah Kanaan. Inilah umat Allah. Bukankah seharusnya mereka berjalan dalam terang? Karena mereka hidup dengan Allah. Tetapi ternyata tidak demikian. Bangsa Israel tidak berbeda dengan bangsa lain. Maka inilah kegelapan yang paling gelap. Ketika terang ada, tapi dia nggak melihat apa-apa. Kalau tak ada terang itu gelap. Tapi ada terang pun dia tetap kegelapan. Itu artinya kegelapan yang paling gelap. Dan Israel sekalipun memiliki hukum Taurat,
mengenal Allahnya, hidupnya tidak berbeda dengan bangsa lain. Inilah kegelapan yang paling gelap yang dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kitab Yesaya juga berkata, kamu akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat tidak menangkap. Ini kegelapan. Kematian rohani yang tidak disadari. Dia tidak tahu bahwa dirinya mati. Dia tidak tahu bahwa dirinya berjalan dalam kegelapan. Ini kegelapan. Bukankah memang gelap kalau tak ada terang? Tapi bagaimana mungkin terang benderang, tapi dia merasa tetap tidak melihat apa-apa? Mereka yang diam dalam kekelaman. 9 pasal 9 ayat 1 bagian B. Mereka yang diam dalam kekelaman. Kegelapan, kekelaman. Dalam terjemahan yang lain, mereka yang diam dalam bayang-bayang kematian. Gelap identik dengan kekelaman, identik dengan kematian. Memang kalau tak ada terang, tak ada kehidupan. Untuk membuat suatu kehidupan perlu ada terang. Sehingga terang adalah sumber untuk memberi kehidupan. Seandainya tak ada matahari, adakah kehidupan? Bukankah untuk hidup ini dibutuhkan suatu terang matahari dalam kehidupan kita ini? Sehingga terang berbicara kehidupan, gelap bicara soal kematian. Karena itu, bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu bicara tentang bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Tapi ini bukan merujuk bangsa lain, ini merujuk bangsa Israel. Di mana Israel mengenal Allahnya tetapi hidupnya tetap gelap. Inilah kegelapan yang paling gelap. Di mana kita mengenal Allah kita, mengenal Kristus tapi hidup tidak berbeda dengan yang tidak mengenal Allah. Inilah kegelapan yang paling gelap. Adalah wajar kalau umpamanya tidak ada terang lalu kemudian gelap. Tapi kalau ada terang kemudian juga masih tetap gelap. Ini adalah masalah. Dan ini persoalannya. Kelahiran Kristus itu pada keadaan di mana bangsa Israel yang berjalan dalam kegelapan. Ada masa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kitab Maleakhi sebagai kitab terakhir. Abad keempat sebelum Masehi. Sampai kepada masa perjanjian baru. Tuhan dalam konteks pasal 8 menyembunyikan diri. Ya. Saudara bisa melihat itu pasal 8 ayat 17. Menyembunyikan diri. 400 tahun Tuhan tidak mengutus nabi. 400 tahun Tuhan tidak hadir di bait Allah dalam ibadah itu. 400 tahun orang Israel beribadah luar biasa. Bait Allah begitu ramai, antusias umat begitu hebat. Datang ke bait Allah. Tetapi Tuhan tidak hadir di situ. Ada orang-orang yang khusus mengajarkan hukum Taurat. Tapi Tuhan katakan kamu pemimpin buta. Bagaimana mungkin orang tahu firman Tuhan yang ada pada waktu itu PL tapi disebut buta? Seharusnya yang tidak mengetahui firman Tuhan yang buta. Tapi ini guru Taurat tetapi disebut buta. Lalu kemudian kalau orang buta menuntun orang buta. Bukankah dua-duanya masuk selokan? Inilah kebutaan yang paling buta. Kebutaan yang sejati ini. Di mana orang memiliki terang itu. Tapi terang itu tidak ada gunanya baginya. Dan kelahiran Kristus ada pada masa, pada situasi yang dinubuatkan itu. Di mana bangsa sedang berjalan dalam kegelapan. Mereka yang diam dalam kekelaman, itulah saat kelahiran Yesus Kristus. Nah saudara, manusia ini memiliki dua kebutuhan besar. Dua kebutuhan pokok manusia yang bisa digolongkan. Satu, kebutuhan yang bersifat jasmania. Makan, minum, dan semua yang ada yang kita lihat ini yang terindrai dengan mata itu hal kebutuhan lahiriah. Yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat rohani.
terhadap kebutuhan yang bersifat rohani ini adalah kebutuhan akan yang ilahi. Tetapi untuk kebutuhan yang bersifat rohani, seringkali orang tidak pernah merasa laparnya. Kalau kita tadi tidak sarapan, tidak makan, kita akan lapar. Tapi banyak orang yang kemudian sudah bertahun-tahun tidak terisi kebutuhan rohaninya, tapi dia tidak pernah merasa lapar. Sampai kemudian nanti, kalau mungkin dia sadar pada menjelang tua baru dia mulai berpikir, bagaimana tentang dosa saya? Karena kemudian pasti tidak selamanya kita di sini. Baru orang menyadari. Itu pun masih syukur kalau sadar. Bagaimana kalau nggak sadar-sadar? Sampai mati pun dia tidak sadar bahwa dia sedang lapar dan kosong kerohaniannya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang bersifat rohani. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Bukan berarti kalau kita mencari kebutuhan rohani, jasmani nggak penting, enggak. Dua-duanya Tuhan beri. Tuhan memberi mana dari surga. Setiap hari Tuhan beri, dia pelihara umat. Tuhan beri hukum Taurat kepada sama-sama datang dari surga. Tetapi dua kebutuhan itu harus ada pada kita. Jangan berfokus kepada satu. Karena kalau berfokus kepada hal lahiriah, inilah yang kemudian membuat orang kosong secara rohani. Kegelapan rohani. Sampai pada harinya kita menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Karena itu, kalau kita kembali ke dalam teks kita, Yesaya pasalnya yang ke-9, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Gelap berbicara tentang kematian. Kematian itu adalah kehidupan di dalam dosa, sehingga gelap identik artinya tidak mengenal Allah, hidup dalam dosa. Orang yang tidak mengenal akan Allah, itulah yang akan mati. Jadi bangsa yang berjalan dalam kegelapan artinya bangsa yang tidak mengenal Allahnya. Dan ujung daripada mereka adalah kematian. Masalahnya firman Tuhan ini datang kepada Israel. Kalau Israel saja yang memiliki terang, hidup dalam kegelapan, bagaimana dengan bangsa lain yang tidak pernah mengetahui tentang kebenaran? Kalau bangsa yang memiliki kebenaran saja hidup dalam kegelapan, bagaimana dengan bangsa lain? Maka inilah disebut Yesus terang dunia. Dunia dalam kegelapan yang paling gelap ditandai dengan orang Israel yang hidup dengan Tuhan tapi tetap tidak terpengaruh. Mereka hidup dalam kegelapan. Kalau kita membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Klaim Yesus atas dirinya. Berarti dunia diposisikan gelap. Siapa yang dimaksudkan oleh dunia? Yang dimaksudkan Yesus dengan dunia? Akulah. Berarti orang yang di depannya. Orang yang disapa oleh Yesus. Mereka yang mendengar Yesus itu diposisikan dunia. Diposisikan kegelapan. Tapi dia berkata, barang siapa mengikut aku. Klaim Yesus bahwa akulah terang dunia adalah klaim diri bahwa dia Allah. Mungkin kita harus melihatnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah itu adalah terang. Sehingga ketika Yesus berkata, akulah terang dunia, dia sedang mengatakan akulah Allah. Sekalipun tidak secara eksplisit dia mengatakan dia Allah, tapi dia mengklaim dirinya terang, itu sejajar dengan 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah adalah terang.
Dan di dalam dia sama sekali tak ada kegelapan. Karena kegelapan bicara tentang dosa. Dan dosa itu berbicara tentang manusia. Manusia berbicara tentang dunia. Sehingga gelap itu bicara dosa, bicara dunia, bicara kematian. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Tanpa Yesus dunia tidak akan hidup. Tanpa Yesus dunia tidak akan melihat kehidupan. Karena itu kalau kita kembali dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Kata mengikut di sini, ini persekutuan yang sudah sangat lama. Ya. Dan saudara semua masih jemaat Tuhan yang setia sampai hari ini. Setia itu mengikut. Mengikut di situ bentuknya present. Artinya ikut yang terus menerus. Mengikut, barang siapa mengikut aku, mengikut di sini bukan ikut lalu kemudian tidak ikut, bukan. Ikut yang terus menerus ikut. Yang akan menerima terang dalam hidup adalah mereka yang ikut terang itu terus menerus. Nah, ikut yang terus menerus adalah ikut yang percaya. Saya yakin kalau ada seseorang wanita kemudian mengenal seseorang, diajak jalan, dia hanya akan ikut sejauh kepercayaannya kepada orang itu. Ketika dia mulai melihat perjalanan ini sepertinya kok gak umum ya, dia mau bawa kemana? Dia mulai curiga. Sampai pada suatu kali dia tidak akan mau lagi jalan dengan orang itu. Dia bilang, kau aja yang jalan, saya pulang saja. Kenapa? Dia tidak lagi percaya. Beda kalau kemudian papanya yang ajak dia. Kemanapun dia tidak akan. Kenapa? Dia percaya. Jadi percaya itu sebanding dengan pengenalan. Tidak bisa tidak. Percaya itu adalah sebanding dengan pengenalan. Meletakkan kekuatan percaya terletak pada pengenalan. Tidaklah mungkin orang bisa berkata kepada orang yang baru, aku percaya kepadamu. Orang baru kenal kok. Tapi makin kenal, makin percaya. Makin kenal, makin percaya. Sehingga orang akan berjalan dengan seseorang sebatas kepercayaannya. Dan kalau ada orang yang mengikut Yesus terus menerus ikut, berarti dia percaya penuh. Percaya yang penuh itu dibangun dalam pengenalan. Itu tidak datang turun dari surga lalu kemudian sepertinya kita langsung kenal. Tidak mungkin. Kita harus membangun pengenalan. Karena itu kita perlu belajar, perlu bersama, perlu berjaga bersama. Jemaat ini saling menjaga bersama. Kebersamaan itu adalah untuk pertumbuhan bersama dan menjaga keselamatan bersama. Karena kemudian kalau ada yang gak datang, kemana si Anu ya? Kok dia gak datang ya? Sudah 2 kali ya? Lalu kemudian, mari kita lihat. Ternyata ada persoalan, kemudian dikuatkan, datang lagi. Jadi perlu kebersamaan. Kalau ada orang berpikir dia bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan seorang diri. Itu pemikiran yang salah itu. Kita membutuhkan kebersamaan untuk hidup bersama. Itu sebabnya dikelompokkan dia seperti domba. Yang kalau sudah berpisah, dia ada dalam ancaman. Karena itu barang siapa mengikut aku, mengikut yang terus menerus ikut, itu adalah kaitannya dengan percaya. Barang siapa percaya kepada aku. Ia tidak berjalan dalam kekelaman. Tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata hidup di situ bukan hidup manusiawi, tapi hidup yang ilahi. Hidup itu ada tingkatannya. Ada hidup tumbuh-tumbuhan, ada hidup hewan, ada hidup manusia, ada hidup Allah. Beda hakikat itu. Hakikat tumbuhan, hakikat hewan, hakikat manusia, hakikat Allah. Nah yang dimaksud dengan terang hidup, Zoe. Zoe itu adalah hidup yang kekal. Hanya Allah yang punya terang hidup yang kekal.
Karena itu, kita perlu memiliki dan percaya kepada Kristus supaya kemudian kita hidup selama-lamanya. Nah, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu menunjuk kepada Yesus. Kristus datang pada masa kegelapan rohani yang paling gelap. Di mana orang Israel begitu antusias melayani, tapi tidak pernah tersentuh kerohanian. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin agama melayani umat di bait Allah dengan semua aturan yang semakin hebat dan semakin ketat, tapi Tuhan tak hadir di baitnya. Tuhan tidak pernah menyatakan diri kepadanya. Ini adalah suatu kegelapan yang paling gelap. Bagaimana mungkin orang melayani Tuhan tetapi tak hidup di dalamnya? Bagaimana mungkin orang merasa berjalan dengan Tuhan tapi ternyata Tuhan tidak ada di dalamnya? Merasa seperti yang tadi tertutup matanya, dia merasa menuju kepada tujuan itu. Padahal dia menyimpang daripadanya. Kenapa? Matanya tertutup. Kegelapan rohani adalah suatu situasi yang tidak bisa diterangi dengan sinar lampu atau sinar matahari. Kegelapan rohani hanya akan mungkin jikalau orang menerima Kristus. Itulah sebabnya Natal ini menjadi hari yang spesial, di mana Allah hadir di dunia yang gelap ini untuk memberi terang, memberi hidup. Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberi keuntungan. Sehingga orang-orang yang percaya akan memiliki terang hidup, dia pun akan memberi keuntungan. Tanpa Yesus dunia ini akan mati, maka kelahiran Kristus ke dunia ini adalah memberi hidup. Memberi hidup berarti memberi untung. Inilah anugerah yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Karena Allah tidak butuh emas dan perak. Tuhan tidak butuh apa-apa. Karena dia sempurna. Pribadi yang sempurna tidak membutuhkan apapun. Maka kemudian kalau Allah mau melakukannya, ini untuk siapa? Untuk manusia. Inilah anugerah. Dia nggak butuh, tetapi kemudian dia yang mengambil segala penderitaan kita untuk memberi hidup kepada kita. Semata-mata untuk kita. Semata-mata untuk manusia. Semata-mata untuk dunia ini. Bukan untuk, sekalipun dia yang harus bayar. Sekalipun dia yang harus bayar semuanya. Demi hidup manusia yang diciptakannya. Tuhan yang bayar. Jadi Natal itu adalah berbicara tentang memberi hidup. Natal itu berbicara tentang bagaimana Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa didapat oleh manusia. Nah, kalau kita memperingati Natal pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus bukan hanya yang disebut terang dunia. Dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk memberi hidup, berarti kita pun datang sebagai orang percaya untuk memberi hidup. Kalau Yesus datang ke dunia ini untuk memberi keuntungan, maka kita pun hidup di dalam Kristus untuk memberi keuntungan. Kita harus pastikan bahwa hidup kita membawa untung. Kalau dia orang tua, membawa untung kepada anaknya. Anak-anak kita beruntung punya orang tua seperti kita. Jangan sampai dia menyesal, saya menyesal punya orang tua seperti dia. Ada yang salah, pasti. Padahal yang disebut orang tua itu kemudian juga orang percaya juga. Lalu kemudian ada juga orang tua yang berkata, saya menyesal punya anak seperti dia. Harusnya kita memberi untung. Anak memberi untung, orang tua memberi untung.
Lalu ada orang berkata, saya menyesal bertetangga dengan dia. Kita tidak membawa untung apa-apa. Dimanapun Kristus datang, dia membawa hidup, membawa untung. Kalau kemudian Kristus ada padaku, maka kita pun menjadi terang dunia. Maka kita membawa untung. Inilah kehidupan. Kalau kemudian kita menerima Kristus tetapi tidak berpengaruh apa-apa, bukankah itu sama dengan masa orang Israel? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, loh, dia punya ahli-ahli Taurat, dia punya hukum Taurat, dia punya bait Allah, kenapa hidupnya gelap? Kalau kita mengaku kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada pada kita, tapi hidup tak berubah, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah. Kita harus memberi sesuatu yang kemudian memberi hidup bagi orang. Nah, di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Allah yang agung, Allah yang besar, datang ke dunia ini merendahkan dirinya, sehina-hinanya. Sehina-hinanya. Yang paling tinggi sekarang yang menjadi paling rendah demi memberi hidup. Yang paling agung sekarang menjadi paling hina, dia membasuh kaki kita, bahkan tersalib di kayu salib demi memberi hidup. Di dalam ayat yang ke-6, kelahirannya di dalam palungan. Kehinaan. Lampin. Berarti tak ada hal yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Dia bukan orang yang punya. Sehingga hanya bisa membungkus kelahiran anaknya dengan kain-kain lampin. Tidak ada persiapan. Tak ada penginapan, artinya tak ada uang untuk sehingga ini menunjukkan bukan hanya kemiskinan Maria dan Yusuf, tetapi juga penolakan orang terhadap kelahiran anak itu. Bagaimana mungkin orang mau lahir di depan rumah kita, lalu kemudian kita tidak rela rumah kita dipakai untuk melahirkan saja. Ini berkata, nih ada kandang di sana. Pergilah kau ke situ. Orang sudah mau lahir, tak ada perhatian, tak ada belas kasihan. Dan Yesus datang pada masa itu. Di tengah mana? Di tengah umatnya. Dia ditolak, tetapi kemudian dia rela menerima itu untuk memberi untung. Karena itu melalui Natal ini kita kembali kepada tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah memberi hidup. Dan dia sudah menemukan saudara dan saya yang rela membuka diri untuk menerima Kristus. Maka sekarang kita membawa terang. 2023 kita akan membawa terang. Amin. Terang dalam keluarga. Karena kemudian yang ada di sini kemudian dilihat oleh orang yang paling dekat. Nanti kemudian menyebar, bertambah. Sehingga kita hidup di mana saja akan membawa dampak, membawa hidup. Diberi untung untuk memberi keuntungan, diberkati untuk memberkati. Inilah Natal yang kita peringati pada tanggal ini. Persis tanggal 25, mengingat Kristus yang lahir ke dunia ini, sekalipun ditolak, tetapi dia tetap memberikan keuntungan. Karena dunia dalam gelap, maka Kristus memberikan kehidupannya untuk menjadikan manusia ini terang dan memberi terang ke dalam kegelapan.
Amin. Selamat Natal bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, buka mata rohani dan pikiran kami melihat kasih-Mu dalam kehidupan ini. Di mana Engkau telah turun ke dalam dunia ini, Tuhan, untuk memberikan terang, memberikan keselamatan, memberikan kehidupan yang kekal. Dan kami adalah bagian dari orang-orang yang terpilih untuk menerima terang dalam kehidupan. Tetapkan hati kami untuk mengikut Engkau selama-lamanya. Selama-lamanya, Tuhan. Menjadi jemaat yang setia, orang percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati para majelis sidang jemaat yang ada, yang telah berkorban, memberi hati, memberi kepedulian, mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan di Cianjur, segala beban yang diletakkan Tuhan dalam hati mereka adalah bagian daripada memberi hidup yang ilahi melalui sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Menjadi kuat dan kokoh untuk menguatkan orang lain. Menjadi besar dan dahsyat untuk membesarkan orang-orang yang kecil. Merangkul semuanya seperti Tuhan membawa terangnya ke dalam dunia untuk memberi hidup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Atas nama seluruh jemaat PDAMS di tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Jamaluddin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman dari Saudara Christopher. Untuk ibadah onsite PDAMS pada minggu depan, tanggal 1 Januari, akan diadakan pada jam 8.25. Dan ada juga ibadah Beatstone sebelumnya jam 8 pagi. Dan juga ada perjamuan kudus. Untuk yang berhalangan bisa meminta meeting ID dan passcode dari Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Kemudian ada Beatstone yang diliburkan pada tanggal 27 Desember dan kembali diadakan lagi pada tanggal 3 Januari. Untuk link bisa meminta Ibu Fungling dan Ibu Lingling juga. Kemudian ada ibadah onsite untuk anak sekolah minggu yang diadakan tanggal 25 dan 1 Januari. Dan untuk ibadah usia tunas muda akan diliburkan dan diadakan kembali pada tanggal 13 Januari. Kemudian untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDAMS juga akan diliburkan dan diadakan kembali tanggal 7 Januari 2023. Ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun, yaitu Kak Josephine, Ko Gabriel, Bapak Alvin, Evelyn, Ibu Lena Gunadi, Bapak Suwandi, Ibu Leniwati, Ibu Deborah, Amelia, Ibu Indrawati, Ibu Ruth, Ibu Melania Wandatu, Jen Elisa, Chloe, Ibu Lisda, Bapak Teddy, Andrew Mikael, Ibu Linda, Ibu Ong, dan Bapak Raj. Untuk kesediaannya didoakan oleh Bapak Pendeta. Kemudian kami juga mengapresiasi jemaat yang mematuhi protokol ibadah dengan menggunakan masker, jaga jarak, tidak berkerumun. Dan setelah ibadah ini dihimbau untuk mengikuti petunjuk asar saat masuk dan keluar ruang ibadah dan tidak makan dan minum di dalam ruangan. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Christopher. Ya, generasi yang baru lagi sudah ada. Saya yakin
kita akan mensupport para kaum muda di tempat ini. Ya, haleluya. Nanti saya minta dengan hormat kembali Bapak Pendeta Jamaludin untuk pimpin kita dalam doa penutup, doa berkat. Namun sebelumnya juga kami mohon Bapak boleh mendoakan jemaat yang hadir pada saat ini yang berulang tahun. Jadi nanti yang berulang tahun di bulan Desember, saya undang kita boleh maju ke depan, wakili jemaat-jemaat yang berulang tahun pada bulan Desember. Hanya satu nama yang menegarkan diri. Hanya satu nama. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama. Hanya satu nama. Hanya satu. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus yang menggetarkan. Amin. Hanya satu nama yang menegarkan. Hanya satu nama hingga tak terperi, nama Yesus, Raja segala raja. Tuhan, Engkau melihat akan umat-Mu yang hadir pada saat ini yang berulang tahun, Tuhan. Engkau telah memberikan kepada mereka kesempatan waktu. Kemurahan kebaikan telah mereka terima, Tuhan, bisa melewati masa-masa yang sulit. Sehingga bisa bertahan merayakan ulang tahun pada bulan ini. Baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah Tuhan. Doa kami sebagai umat-Mu dan seluruh orang percaya sebagai rekan sesama umat percaya. Berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kerohanian, menerangi hati dan pikiran. Sehingga hidup di dalam Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Bahwa Allah memberi hidup untuk memberi hidup. Demikianlah umat-Mu yang berulang tahun ini, Tuhan berkati keluarga, berkati usaha, berkati kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada. Membawa berkat dari surga. Kehidupan yang kekal bagi semua orang dalam kehidupan yang singkat ini. Selama waktu masih ada. Tuhan menguatkan, mengokohkan mereka, Tuhan. Tuhan menolong mereka. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Engkau melihat, Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami semua ada di hadapan-Mu. Telah Engkau terima kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Memberkati pribadi-pribadi. Memberkati, Tuhan, setiap orang yang hadir saat ini. Terulur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan yang datang dengan keluhan-keluhan, pulang dengan hati yang dibaharui, dengan kekuatan daripada Tuhan. Mereka yang mungkin juga sedang mengalami sakit penyakit atau terbaring karena sakit. Di dalam nama Yesus kami seluruh umat yang hadir di sini, Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Juga mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk apapun yang menjadi persoalan. Dalam keluarga, dalam usaha, dan dalam kehidupan. Tuhanlah yang menjadi jawaban, menjadi sandaran kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengabdian yang sudah diberikan. Perhatian yang diberikan. Tuhan memberikan kasih sehingga dikerjakan dalam kebersamaan. Untuk kebersamaan umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Semua pengorbanan yang ada, Tuhan memberkati. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan hati yang baru, hidup yang baru. Untuk menjalani hidup yang lebih baik.
2023 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini besok. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.